Assalamualaikum, belajar lagi bersama Pak Risdi. Kali ini kita akan mempelajari salah satu materi listrik dan kemagnetan, materi fisika kelas 12 SMA, yaitu induksi elektromagnetik. Let's start with basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau doa lain yang biasa kalian gunakan. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan kita bahas, dan suatu saat kalian akan mendapatkan manfaat dari materi ini, dan saya juga akan mendapat mendapatkan pahala jariah karena membantu kalian paham. Ya, kita mulai. Kita hidup di era di mana kita mendapatkan banyak kemudahan, ya, antara lain karena bantuan alat-alat elektronik, ya, seperti yang ada di gambar ini. Ya, begitu banyak alat-alat elektronik yang kita temui dan kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita, ya. Nah, semua alat elektronik ini memerlukan energi listrik. Nah, sebagian energi listrik yang mereka dapat itu berasal dari baterai, ya. Namun mayoritas energi listrik didapatkan dari stasiun pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu pada prinsipnya melakukan perubahan bentuk energi, ya, dari energi macam-macam, ya. Nanti kita lihat satu-satu mungkin, ya. Nah, menjadi energi listrik, ya. Mungkin bisa jadi adalah energi air, misalnya dari ketinggian energi air, ya. Air mempunyai energi potensial gravitasi, kemudian jatuh di air terjun, menjadi energi gerak, energi kinetik. Nah, kemudian terakhir dikonversi atau diubah bentuknya menjadi energi listrik, ya. Kemudian juga mungkin energinya itu berupa energi gerak, ya, dari angin, ya. Kemudian dengan perantara turbin angin, ya, seperti ini, kincir angin mungkin selama ini kita menyebutnya, ya. Nah, dan terakhir itu membangkitkan energi listrik. Nah, di pelajaran kali ini, pada prinsipnya kita akan membahas dasar-dasar pembangkitan listrik, ya. Nah, kalau kita bicara dasar pembangkitan listrik, tentu kita tidak akan pernah bisa melupakan jasa dari Michael Faraday, ya. Michael Faraday yang pertama kali melakukan percobaan ini, yang menemukan fenomena ini, ya. Bagaimana beliau melakukan percobaan sederhananya dengan cara menggerak-gerakkan magnet batang, ya, di dekat kumparan, dan ternyata bisa membangkitkan listrik. Nah, mungkin ini ada salah satu ilustrasi di video YouTube ini, ya, yang cukup memberi gambaran, ya, cukup jelas, ya, bagaimana di sini ada magnet, ya, magnet yang bulat-bulat ini nanti digerakkan di dekat kumparan, ya, kumparan yang dihubungkan dengan lampu LED, ya. Tentu tidak ada baterainya. Nah, kita lihat, ya. Nah, ini kumparan dililiti, ya, kumparan dihubungkan ke tempat yang ini, dihubungkan ke ya, kita perhatikan kalau magnetnya digerakkan mendekat atau menjauh, ternyata LED-nya itu menyala, ya. Ini bukan tipu-tipu, tentu saja ini tidak ada baterainya, tapi memang akibat adanya gerakan, ya, magnet di dekat kumparan, ketika mendekat, ketika menjauh, ya. Nah, itu kira-kira pengantarnya. Kita akan bahas lebih jauh. Nah, video yang kalian saksikan tadi bisa kita ilustrasikan dengan gambar ini. Ada kumparan, ya, kemudian dihubungkan dengan lampu seperti ada di gambar ini. Kemudian ada magnet batang yang digerakkan, ya, panahnya ke kiri ke kanan, ya, mendekat menjauh. Nah, ketika magnet ini sedang bergerak mendekat atau menjauh, nah, ternyata menyebabkan lampu ini menyala. Kalau lampu menyala itu berarti kan ada arusnya. Nah, kalau ada arus berarti di kumparan ini timbul beda potensial listrik, alias timbul gaya gerak listrik atau GGL, gitu, ya. Nah, bagaimana bisa gerakan gerakan magnet batang ini menghasilkan arus? Ini yang akan kita bahas, ya. Jadi secara sederhana kita bisa rangkum, ya. Ada proses perubahan di sini di mana ada gerakan. Gerakan ini menyebabkan timbulnya perubahan kemagnetan. Saya tanda petik di sini, ya. Apa yang dimaksud dengan kemagnetan di sini, ya. Nah, perubahan kemagnetan itu akan menimbulkan adanya gaya gerak listrik yang kita sebut dengan gaya gerak listrik induksi. Nah, kemagnetan di sini, ya, menurut Faraday itu adalah flux magnet. Nah, jadi beliau mengenalkan suatu besaran yang disebut dengan flux magnet. Nah, jadi singkat cerita berarti gerakan ini menyebabkan adanya perubahan flux magnet, dan perubahan flux magnet ini menimbulkan GGL induksi. Nah, berarti kita pertama harus mengenal dulu apa sih yang disebut dengan flux magnet. Flux magnet dilambangkan dengan V, lambang seperti ini, didefinisikan sebagai jumlah garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus.
Misalnya kita punya suatu bidang datar seperti ini, luasannya A ya. Kemudian bidang ini adalah suatu vektor yang punya arahnya ditunjukkan oleh normal seperti yang kita gambarkan, tegak lurus bidang tersebut. Nah, misalnya bidang ini ditembus oleh medan magnet B yang saya garis warna merah ini ya, membentuk sudut theta terhadap garis normal ya. Maka flux magnet itu secara matematis bisa tuliskan V itu sama dengan B dot ya, operasi perkalian titik nih ya, dot produk dengan A, vektor luas ya, vektor luas bidang itu. Nah, karena ini operasi perkalian titik, maka nanti kita akan dapatkannya besar B atau kuat medan magnet dikali luasnya, kemudian dikali kosinus sudut apit antara B dengan normal bidang ya, jangan tertukar ya, dengan normal bidangnya. Nah, ini adalah definisi matematis dari flux magnet ya. Nah, satuannya ya, satuan besaran flux magnet itu, satuan V itu adalah Weber ya, Weber. Nah, biasa kita singkat dengan W kapital dan B kecil ya. Nah, mungkin kalian ingat ya, satuan medan magnet juga sering dinyatakan sebagai Weber per meter persegi ya, karena ini fluxnya Weber, kemudian luasnya meter persegi, maka B-nya itu adalah Weber per meter persegi. Nah, kita lihat setelah ini contoh bagaimana menghitung flux magnet. Oke, kita punya suatu contoh soal, suatu medan magnet B ya, 200 mili Tesla menembus suatu bidang dengan luas 500 cm persegi. Jika garis medan magnet membentuk sudut 30 derajat terhadap normal bidang kumparan, maka flux magnet yang menembus bidang adalah berapa ya. Oke, jadi misalnya kita gambarkan nih, misalnya ini adalah loopnya ya, kumparannya. Nah, tentu saja normalnya tegak lurus seperti ini normalnya. Nah, kemudian disebutkan di sana medan magnetnya adalah B ya, membentuk sudut 37 derajat. Ini tetanya 37 derajat ya. 37 derajat. Nah, kemudian medan magnetnya sendiri B 200 mili Tesla ya, 200 kali 10 pangkat minus 3 Tesla ya. Kemudian luas di sana disebutkan 500 cm persegi, jangan lupa diubah ke meter persegi, 10 pangkat minus 4 kan, cm 10 pangkat min 2 karena kuadrat jadi 10 pangkat min 4 ya, ini jadi meter persegi. Dah, ini tetanya ada. Nah, tentu kalian tahu ya kosinus 37, mudah-mudahan ingat, hafal ya, kalau nggak hafal nih saya kasih tahu ya, 4/5 atau 0,8. Sehingga kalau ditanya fluxnya berapa, tinggal hitung saja B dikali dengan A dikali dengan kosinus theta. Tetanya tadi 37 derajat ya. Jadi sama dengan B-nya 200 kali 10 pangkat minus 3, berarti 2 kali 10 pangkat minus 1 dikali luasnya adalah 500 kali 10 pangkat min 4, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan kosinusnya 4/5 ya, 4/5. Di sini ada angka 5 ya, angka 5 dengan ini dibagi habis ya, jadi kita akan dapatkan 2 kali 4 itu 8 ya, 8. Kemudian ini ada 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 2, jadi 10 pangkat minus 3 Weber ya, 8 kali 10 pangkat minus 3 Weber atau 8 mili Weber.